Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6543, langkah keempat dari keterampilan ilahi. Sepertinya ini adalah pengaturan Tuhan, Chu Feng. Hari ini aku akan menggunakan nyawamu untuk mendapatkan posisiku di sekte penjara. Memikirkan hal ini, Zhao Feng merasa darahnya mendidih. Tidak hanya kecepatannya meningkat, tetapi dia juga merasa kekuatan tempurnya sedikit meningkat. Namun, betapapun besarnya keinginan pasukan besar ini untuk mengharumkan nama mereka, mereka hanya bisa mengikuti perintah dan bergerak maju. Karena mereka bahkan tidak bisa melihat keberadaan Chu Feng, jarak antara mereka dan Chu Feng semakin jauh. Saat ini, Chu Feng sedang membawa Feng Ling dan menuju ke alam fana lautan bunga. Lagi pula, makam Kaisar Pembasmi Iblis adalah tujuan sebenarnya Chu Feng datang ke sini. Siapa kamu? Tiba-tiba, suara Feng Ling terdengar dari lengan Chu Feng, terdengar jauh lebih tua dari biasanya. Meskipun Chu Feng sekarang berwujud Baili Zilin, Feng Ling tahu bahwa ini bukanlah Baili Zilin yang sebenarnya. Chu Feng juga tahu bahwa Jie Tianran telah mengunci target padanya melalui susunan pengamatan, jadi mereka mengembalikannya ke keadaan semula. Menurutmu aku ini siapa? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Chu Feng, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ketika Feng Ling melihat Chu Feng, matanya yang tadinya tak bernyawa tiba-tiba berbinar. Ini sungguh kebetulan, mungkin kita memang ditakdirkan untuk bersama. Chu Feng menceritakan seluruh kejadian kepada Feng Ling. Selama percakapannya dengan Feng Ling, Chu Feng mengetahui bahwa orang yang baru saja dia ajak bicara adalah Zhao Feng, dan dia juga mengetahui tentang hubungan Zhao Feng dengan Baili Sukong. Chu Feng, kamu luar biasa. Sekte penjara ini memiliki begitu banyak monster tua, dan mereka bahkan telah bergabung dengan kakekmu yang sudah tua. Kau benar-benar berhasil menekan mereka semua. Kau sungguh luar biasa. Setelah mendengar cerita Chu Feng, Feng Ling tampak sangat gembira. Dia sedang berbicara dengan penuh semangat ketika, tanpa peringatan, dia tiba-tiba tertidur lelap. Melihat ini, Chu Feng tak kuasa menahan napas. Chu Feng, kondisi gadis ini tidak baik. Suara Egi terdengar selanjutnya. Mereka semua bisa melihat bahwa Feng Ling itu dalam kondisi yang sangat buruk. Kegembiraan yang kurasakan barusan lebih seperti ledakan energi terakhir sebelum kematian, tetapi dengan cepat terkuras, hanya menyisakan secuil kekuatan. Jika ini terus berlanjut, Feng Ling akan berada dalam bahaya besar. Metode pemurnian Zhao Feng sangat kejam. Dia tidak hanya mengekstrak garis keturunan Feng Ling, tetapi juga jiwa dan asal-usulnya, kata Chu Feng. Jadi, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Feng Ling sekarang adalah dengan mengambil nyawa Zhao Feng? Tanya Egi. Jawab Chu Feng. Chu Feng, bagaimana kinerja formasi penekanmu sekarang? Bisakah kau menekan mereka tanpa mempengaruhiku, Ratu? Tanya Egi. Itu bisa saja dilakukan, namun setelah campur tangan alam Dewa Surgawi, kita hanya bisa memperlakukan semua orang secara setara, kata Chu Feng. Baiklah, aku akan meningkatkan kultivasiku ke tingkat Dewa Surgawi tingkat pertama, Egi berkata lagi. Egi, kecuali benar-benar diperlukan, Anda sebaiknya tidak mengambil tindakan. Aku tidak bisa menyembuhkan luka Feng Ling, tetapi aku bisa menjaga kondisinya tetap baik untuk sementara waktu. Selain itu,
Jangan lupa mengapa kita berada di sini. Mungkin Kaisar Pembunuh Iblis akan memberi kita beberapa kejutan, kata Chu Feng. Dia tahu bahwa karena Eggy telah mengatakan itu, berarti Eggy sepenuhnya mampu melakukannya. Namun Chu Feng juga tahu bahwa dia sedang mengaktifkan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Kerusakan pada tubuh tidak dapat diukur, dan bukan hal yang aneh jika seseorang harus membayar harganya dengan nyawa. Menyelamatkan Feng Ling adalah sesuatu yang seharusnya dia lakukan, jadi wajar saja dia tidak ingin Eggy mengambil risiko itu. Akan lebih baik jika Kaisar Pembunuh Iblis bisa meninggalkan secuil jiwanya dan menggunakan pedangnya untuk memusnahkan semua bajingan itu, kata Eggy. Jika memang demikian, maka itu akan menjadi yang terbaik, kata Chu Feng. Chu Feng, penguasaanmu atas kecepatan ilahi telah meningkat lagi, suara rusa ilahi itu bergema. Karena saat ini, Chu Feng, dengan mengandalkan kecepatan ilahinya, tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk meninggalkan para dewa itu jauh di belakang. Senior, Anda telah berlatih kecepatan ilahi begitu lama, tidak dapat diterima jika Anda belum menunjukkan kemajuan apapun. Menurutmu bagaimana aku melakukan penghindaran ilahi barusan? Chu Feng bertanya. Apakah kau ingin mendengar kebenaran? Tanya rusa ilahi itu. Tentu saja aku ingin mendengar kebenaran. Jika aku memiliki kekurangan, aku harap kau akan memberiku lebih banyak bimbingan, kata Chu Feng. Sejujurnya, aku tahu kau punya bakat bagus, dan kau akan menjalani proses yang relatif lancar menggunakan penghindaran ilahi. Tapi, saat kau benar-benar melepaskannya, hasilnya tetap melebihi ekspektasi saya. Secara logis, di alam dewa sejati, penghindaran ilahi seharusnya tidak bisa bertahan selama itu. Tapi kamu berhasil melakukannya, dan kalau aku ingat dengan benar, ini pertama kalinya kau menggunakan teknik ini, bukan? Tanya rusa ilahi itu. Memang ini pertama kalinya saya menggunakannya, kata Chu Feng. Sebelum kau mulai merapal mantra, apakah kau sudah yakin bisa merapal mantra penghindaran ilahi selama itu? Tanya rusa ilahi itu. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghindari serangan Dewa Surgawi tingkat ketiga, aku bisa menetralkannya, tetapi itu hanya akan berlangsung sesaat. Orang-orang ini semuanya berada di tingkat Dewa Surgawi tingkat pertama, jadi saya tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk menghadapi mereka. Jadi intensitasnya dikurangi, dan durasi serangannya diperpanjang, kata Chu Feng. Aku tidak mengajarimu cara menggunakannya, kau mengetahuinya sendiri? Tanya rusa ilahi itu. Ya, jawab Chu Feng. Rusa ilahi itu terdiam sejenak sebelum berbicara. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak mengajarkanmu metode pelemparan ini sebelum aku mengajarkannya? Mengapa? Tanya Chu Feng. Karena bahkan aku, sang dewa, tidak tahu bahwa perlindungan ilahi dapat dilakukan dengan cara ini, lebih tepatnya, menghindari hal-hal ilahi tidak dapat dilakukan dengan cara ini. Jika kamu tidak berhati-hati saat menggunakan metode ini, penghindaran ilahi akan kehilangan keefektifannya, kata rusa ilahi itu. Kalau begitu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan itu lagi di masa mendatang, kata Chu Feng. Ayolah, kamu sudah melakukannya, yang berarti metode ini layak, hanya saja menurutku, hanya kamu yang bisa melakukannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, kata rusa ilahi. Apakah senior sedang memuji junior? Tanya Chu Feng.
Jangan ragukan itu, aku hanya memujimu. Terkadang aku benar-benar ingin membongkar kepalamu dan melihat bagaimana struktur otakmu sebenarnya. Tapi ini bagus, aku tidak salah memilih orang, kata rusa ilahi. Suatu kehormatan bagi saya dipilih oleh Anda, senior. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Ngomong-ngomong, senior, saya telah menguasai teknik penyembunyian ilahi, pergerakan ilahi, dan penghindaran ilahi. Kapan kau akan mengajariku jurus keempat yang kau sebutkan? Tanya Chu Feng. Langkah keempat yang mana? Nada suara rusa itu penuh kebingungan. Senior, Anda, Chu Feng terdiam. Dia ingat betul apa yang dikatakan rusa ilahi itu kepadanya. Jika Chu Feng dapat menguasai 3 teknik yaitu penyembunyian ilahi, pergerakan ilahi, dan penghindaran ilahi, dia juga dapat mengkultivasi teknik keempat. Namun, ketika Chu Feng bertanya kepada rusa ilahi tentang gerakan keempat, rusa ilahi menolak untuk memberitahunya. Chu Feng, memang ada langkah keempat, ini juga merupakan metode andalan saya. Namun, meskipun pemahaman penting dalam mengembangkan teknik, tahukah Anda apa yang jauh lebih penting daripada pemahaman? Rusa ilahi itu bertanya. Tingkat kultivasi, kata Chu Feng. Ya, jawab rusa ilahi itu. Lalu, tingkatan apa yang dibutuhkan untuk menguasai jurus keempat itu? Tanya Chu Feng. Saat waktunya tiba, aku akan memberitahumu, kata rusa ilahi itu. Saat Chu Feng sedang berbicara dengan rusa ilahi, Jie Tianran dan yang lainnya masih berada di dunia susunan yang sama. Pada saat ini, ekspresi Baili Sukong menjadi semakin serius. Karena tidak lama setelah Chu Feng meninggalkan dunia spasial itu bersama Feng Ling. Putranya, Baili Zilin, juga hadir. Susunan pengamatan mencakup medan bintang abadi, meskipun tidak mampu mengamati detail spesifik. Namun, susunan pengamatan yang meliputi objek suci tersebut dapat melihat semuanya dengan jelas. Ia tentu saja melihat kondisi putranya yang mengerikan, meskipun Jie Tianran telah mengirim seorang ahli spiritual dunia untuk menyembuhkan Baili Zilin. Namun, amarah Baili Sukong tetap tak bisa diredakan. Hari ini, mereka benar-benar telah kehilangan muka. Penguasa 7 alam, apakah Anda yakin Chu Feng tidak bisa melarikan diri dari medan bintang abadi? Baili Sukong bertanya dalam kehampaan. Jika kita bisa menangkap Chu Feng, semuanya masih bisa diselamatkan. Tetapi jika Chu Feng benar-benar lolos, maka mereka benar-benar telah kehilangan muka. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.